Kita mau angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Biarlah pujian kita manis didengar oleh Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
naikkan pujian kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau membuka ibadah kami yang indah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini hanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita mau puji-puji Tuhan, kita mau angkat pujian kita mau angkat senyum kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita untuk datang kepadanya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Yesus menginginkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Kita nyanyikan bait yang kedua. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Aku bersinar. Aku bersinar terus. Aku bersinar. Aku bersinar terus. Beri tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita tahu anak Allah itu adalah Yesus namanya. Kita mau angkat pujian ini, kita mau naikkan syukur kita untuk Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan
menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bapak
Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Pada hambanya kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan sahabatku yang kekasih, dan saya yakin sekali kita paham dan tahu bahwa segala yang jahat bukan datang dari Tuhan. Amin. Jadi intinya yang merusak itu bukan dari Tuhan. Yang jahat bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah ciptakan yang jahat. Dan Allah pasti tidak membiarkan anaknya yang kepenuhan Roh Kudus, anaknya yang kepenuhan Roh Kudus dibunuh oleh si jahat atau virus apapun, apalagi virus sekarang itu disebut virus gelombang 3, virus COVID Delta Plus, itu katanya sangat mengerikan. Orang percaya demikian yang kepenuhan Roh Kudus dapat disebut orang Kristen, atau orang percaya demikian telah serupa dengan Kristus. Jadi anak Allah yang demikian, yang kepenuhan Roh Kudus, tidak dibiarkan dibunuh ataupun tersiksa oleh virus itu. Mari kita introspeksi sendiri, sampai langkah berapa jauh kita menjadi orang Kristen. Pasti kita paham dan tahu sumber perusak dari siapa. Sekarang adanya wabah virus COVID yang tersebar di seluruh dunia, dan bagi semua manusia menjadi tambah masalah serius, dan atau dapat menggoncangkan jiwa, atau banyak mengalami goncangan jiwa. Ciptaan siapakah itu?
yang dapat menggoncangkan jiwa. Banyak sekali manusia tidak lepas juga orang Kristen, tanda tanya, orang Kristen yang bagaimana? Tentu yang disebut di sini bukan orang Kristen yang serupa dengan Kristus, yang kepenuhan Roh Kudus, bukan. Bisa sampai ketakutan yang berlebihan, sehingga terjadi suatu pergeseran takutnya. Dari takut akan Allah menjadi takut akan virus. Di sini muncul permasalahan ketakutan mengarah kepada berhala. Seperti takut akan virus, jahat, atau gelisah. Ini yang menyebabkan menjadi peranan utama daripada apa yang dikatakan di kitab Amsal, takut akan Allah. Atau kata Paulus di Filipi 2 ayat 12 menyatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahayanya bagi orang Kristen yang tanda tanya ini dapat menggoncangkan jiwanya, imannya lambat laun menjadi lemah. Keterpisaan dengan Tuhan perlahan-lahan tanpa sadar dan tanpa tahu, dengan sendirinya semakin hatinya menjauh dari Allah. Ini bahaya sekali. Tentu ingat Bapak Ibu, di masa sekarang COVID yang sungguh bahaya, mengerikan, mengecam, kita tetap ikut protokol pemerintah. Ingat, kita selalu patuh akan protokol pemerintah. Jangan kita sembrono lagi. Jangan sembarangan. Tapi hati kita bukan takut akan virus, takut akan Allah. Dan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita tetap kerjakan keselamatan, gak mungkin kita bisa ketakutan akan virus. Gak mungkin. Tetapi selalu kita, Bapak, Ibu, dan saya tetap waspada. Tadi disebut semakin hatinya menjauh dari Allah. Ini sangat bahaya, Bapak Ibu. Sebenarnya hati yang bagaimana sih? Hati yang bodoh. He asunetos auton kardia. Sehingga hati kita yang bodoh menjadi gelap. Ketakutan, gelisah. Aduh, ini mendekati ke berhala. Sehingga hati kita bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 21. Hati kita yang bodoh asunetos bahasa Yunaninya. Artinya lacking the ability to understand the meaning of the truth. Jadi kita saking gelisah takut sehingga kebenaran apapun yang kita dengar, kita baca, susah lagi kita pahamin. Dan orang Kristen yang demikian, Bapak Ibu, tidak mungkin dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin sama sekali. Dengan ketakutan akan COVID-19 atau COVID Delta Plus yang berlebihan, yang bahkan melebihi takut akan Allah. Tadi kita katakan menggoncangkan jiwa orang Kristen yang sangat bahaya sekali. Apapun yang ada di bumi ini dengan berlebihan.
betapa bahayanya apapun yang eksis yang ada di bumi ini dengan berlebihan. Menggoncangkan jiwa kita, betapa bahayanya, Bapak Ibu. Takut akan virus menggoncangkan jiwa. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Amsal, kata Amsal. Menggoncangkan jiwa seperti apa yang dikatakan Paulus di kitab Roma 1:21. Terjemahan KJV menyatakan, but became faith in their imaginations. Tetapi menjadi sia-sia di dalam pikirannya. Menggoncangkan jiwa. Saya jadi ingat saat akhir tahun lalu ada satu khotbah dari senior pastor kita, yaitu Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dengan tema menyongsong masa penantian di acara GSKI Natal tanggal 16 Desember 2020. Yang sesungguhnya jarang sekali senior pastor bernubuat demikian. Tapi kali ini beliau memberi nasihat kepada kita, harus tetap waspada dan selalu waspada terhadap di masa penantian ini. Sehingga apapun yang tidak kelihatan, yaitu yang jahat, yang gelap, dan si perusak yang dapat merusak tubuh bangunan Allah di masa penantian ini, kita tetap mengandalkan Allah Bapa, dan hidup kita harus ketergantungan kepada Tuhan. Jadi bagi kita yang takut akan virus berlebihan atau jahat berlebihan, atau kadang kita lihat orang-orang Kristen masih takut akan roh jahat berlebihan yang sampai menggoncangkan jiwa kita, akan seperti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Hasil penampian di Injil Lukas 3 ayat 17 atau di Matius 3 ayat 12, sisa debu jerami itu akan dibakar Tuhan dalam api yang tidak terpadamkan, yaitu sisa debu jerami yang terpisah dari Allah akan dilemparkan ke api neraka. Masa penantian kita tetap tekun, kita tetap datang kepada Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan, bukan takut yang berlebihan. Sedangkan virus itu datang untuk merusak bangunan Tuhan. Apa benar virus bisa merusak bangunan Tuhan? Hampir semua manusia ketakutan akan virus yang tidak kelihatan, yang invisible virus. Virus yang tidak kelihatan, karena banyak dengar medsos tentang virus yang sangat mengerikan, yang sangat serem ini. Ini bisa terjadi tanpa sadar dan tanpa kita tahu. Terjadi pergeseran movement orang Kristen yang tanda tanya ini menjadi takut akan virus yang invisible, yang tidak kelihatan. Sepertinya dunia ini sedang dibungkus kegelapan yang lebih gelap lagi, dapat membinasakan semua manusia. Apakah benar begitu, Bapak Ibu? Apa hubungannya kalimat berikut dengan takut akan si jahat? Di Matius 22:14, sehingga banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Wow. Kalau kita hubungkan,
Sebenarnya iman Kristen di zaman yang mengerikan ini bisa tambah hari tambah lemah. Sehingga banyak yang dipanggil, akhirnya sedikit yang dipilih. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi segala perusak identik dengan gelap. Yang perusak mau apa aja, dia identik dengan gelap. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu tidak menguasai terang. Yohanes 1 ayat 5. Tentu gelap dan terang itu tidak pernah bersatu Bapak Ibu. Kegelapan itu tidak menguasai terang. Maksudnya gelap akan kelihatan oleh terang dan tunduk dan takut akan terang. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah betul-betul berhasil hidup dalam terang yang bercahaya, wow, tentu beda sekali. Apa betul orang Kristen bisa hidup dalam terang? Tentu bisa Bapak Ibu, melalui proses hidup yang panjang, sebab di Yohanes ayat sebelumnya, sebab dalam Dia, dalam Tuhan, dalam Logos ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, yaitu Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia adalah terang manusia. Pasti gelap akan takut, Bapak Ibu. Ayat 4 ini, kita lihat sebentar. Ini ayat 4 ini, sungguh kita harus mencapai tingkat ini. Yaitu kita harus hidup dalam Dia. Yaitu artinya kita harus hidup kepenuhan Roh Kudus. Sebenarnya di dunia ini, dimanapun kita cari, tidak akan pernah kita jumpa terang yang permanen, yang sesungguhnya sumbernya terang bercahaya, hanya ada di Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebenaran. Ayat ini sangat khusus, hanya bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat terjemahan KJV di 2 Korintus 4 ayat 6. For God who commanded the light to shine out of darkness had shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Karena Allah, Sang sumber terang itu, yang telah memerintahkan tentang terang itu bercahaya dari dalam gelap, telah bercahaya di dalam hati kita, terang yang bercahaya, untuk memberikan terang pengetahuan, pencerahan, enlightenment tentang kemuliaan Allah di dalam wajah Yesus Kristus. Jadi di luar Kristus, Bapak Ibu, tidak bisa mendapati terang bercahaya di hati kita. Tidak mungkin. Tetapi di luar Kristus, mereka bisa memiliki hati nurani yang baik saja. Berbeda sekali, bukan Bapak Ibu? Menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi terang? Tentu kita harus teladani sumber terang dalam hidupnya 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Dan kita harus tetap berada di dalam sumber terang, yaitu dalam Dia adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Salah satu fasilitas yang dapat kita miliki sebagai anak Allah yang syah
adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Inilah yang menuntun kita hidup dalam terang bercahaya. Dalam terang bercahaya, yaitu dengan ketekunan kita, dan pergulatan hidup tiada henti-hentinya, serta pergumulan dari sehari ke sehari secara konsisten dalam perjumpaan Tuhan. Kita dapat menemukan terang sejati itu. Hidup bukanlah disebut orang percaya kalau tidak dipimpin Roh Kudus. Tidak mungkin. Dan sangatlah tidak mungkin bisa disebut orang Kristen juga. Belum bisa disebut. Sangat tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin dapat menemukan terang sejati. Terang sejati adalah terang bercahaya. Benar-benar hanya dapat dimiliki orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidupnya meneladani Yesus 2000 tahun yang lalu. Bila hidup ini menjadi terang manusia bercahaya, yaitu hidupnya sudah pasti hidup menurut Roh. Hidup orang percaya demikianlah dapat disebut hidup kepenuhan Roh Kudus. Dan Roh Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Roma 8:28. Orang percaya yang kepenuhan Roh Allah akan bekerja. Wow. Apa yang bekerja, Bapak Ibu? Yang bekerja adalah kuasanya yang mengalir dan sehingga kehendaknya yang bekerja. Bukan kehendak Bapak Ibu atau kehendak manusia, dan juga bukan kehendak gelap yang bekerja. Jadi itu bekerja dalam orang kepenuhan Roh Kudus akan bekerja kehendak dan tentu kehendak dan kuasanya. Sehingga hidup dalam kepenuhan Roh Allah yang bekerja dalam segala sesuatu adalah kuasa dan kehendaknya. Amin. Jadi Bapak Ibu, intinya kehidupan orang percaya bisa menjadi ke tingkat terang bercahaya, dapat disebut hidupnya kepenuhan Roh Kudus. Juga disebut pencapaian tingkat sangat tinggi di keberadaan spiritual enlightenment atau the enlightenment in Christ. Pencerahan kerohanian. Kita akan tahu bagaimana, pasti kita tahu bagaimana menangkal gelap itu, si jahat itu. Gelap itu otomatis akan, Bapak Ibu, kalau kita udah mencapai pencerahan kerohanian, akan lari tunggang langgang. Artinya gelap akan minggir dengan sendirinya. Segala kejahatan akan takluk dan tidak akan mampu, bahkan menjadi lemah karena kuasanya dan kehendaknya, seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena kuasa Bapa dan kehendak Bapa. Inilah kehidupan serupa Yesus, keserupaan dengan Yesus 2000 tahun yang lalu yang kita teladani. Ini bukan karya kita, sama sekali bukan, tapi ini semua karya Roh Kudus. Amin. Gelap selalu mencari yang gelap. Jadi gelap identik dengan perusak, jahat, dan segala yang bukan datang dari Tuhan.
Sekarang kita mulai paham ya, bukan dari Tuhan. Tentu, of course, tentu bukan diciptakan Tuhan juga. Jadi, apa hubungannya kalau kita udah kepenuhan Roh Kudus dengan virus yang menyeramkan ini? Ilustrasi yang saya buat di belakang ini, kita lihat, tapi saya ingatkan Bapak Ibu dan saya juga selalu mengikuti protokol pemerintah dan selalu waspada. Orang rame kita jangan datang. Gak usah takut, gak usah. Tetap pakai masker yang benar, cuci tangan. Dan selanjutnya jangan terlalu dekat. Virus COVID-19 yang kita lihat, virus Delta Plus ini, yang kita paham di dunia ini, kita ada 3 hal, yaitu ada masalah, penyakit, dan kematian. 3 hal yang tidak mungkin kita bisa menghindar dari hal ini. Bapak Ibu tahu bahwa virus ini menjadikan satu masalah serius bagi hidup kita yang membuat kita sakit dan bisa membunuh kita sehingga kita mati. Jadi virus ini 3 in one package. Jadi seperti kopi cappuccino yang sudah ada gula susu, dan virus ini melingkup semuanya sehingga kebanyakan takut akan virus ini. Bahkan mendatangkan poverty, kemiskinan. Oleh sebab itu, bagi yang terlalu banyak mendengar medsos, wah sekarang ada third wave, gelombang ketiga, adanya virus Delta Plus lagi, yang tambah mengerikan. Bapak Ibu, itu yang menyebabkan kita jadi gelisah, takut, menjadi berhala. Itu yang bukan kehendak Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Takut akan Allah. Yang takut akan Allah itu artinya kita menghormati kekudusan Allah. Yang kita bisa menyatu dengan Allah. Apa sih yang bisa membunuh kita? Bapak Ibu, udah kita tekun belajar Alkitab, dengar suara kebenaran Injil, dengar dari Truth ID yang dikotbahkan oleh senior pastor kita, Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kita lihat sekilas Bapak Ibu, apa itu virus COVID? Apakah itu kelihatan? No, tidak kelihatan sama sekali. Seperti roh jahat juga tidak pernah kelihatan. Bahkan di depan ada virus pun, kita juga tidak tahu. Apakah Tuhan tahu virus COVID ini? Tentu tahu. Tahu ini ciptaan manusia, tahu. Sebab virus yang sampai bisa membunuh, menggelisah, itu bukan ciptaan Tuhan. Apakah Tuhan izinkan virus ini? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah izinkan si jahat. Tidak pernah menciptakan si jahat. Dan juga tidak pernah membiarkan orang yang percaya, yang datang pada dia, yang hidup kepenuhan Roh Kudus, dibunuh. Si jahat itu. Oleh sebab itu virus COVID itu identik yang gelap, yang jahat, si perusak. Pertanyaan kita, apakah kita takut akan virus? Benarkah? Seperti judul kita hari ini. Amsal 19 ayat 23 menyatakan, takut akan Allah mendatangkan hidup. Takut akan virus COVID akan menggoncangkan jiwa, mendatangkan kematian. Jadi takut akan Allah mendatangkan hidup,
maka orang bermalam dengan puas bisa enjoy tanpa ditimpa malapetaka, tanpa dilanda si jahat. Ini loh firman, bukan saya yang katakan, melainkan Amsal 19:23 mengatakan, takut akan Allah mendatangkan hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi kita yang takut akan virus COVID ini menjadi salah besar. Sebenarnya kita sudah menggeser lambat laun dari takut akan Allah ke takut akan virus ini. Ayo kita sadar dan kita siap takut akan Allah. Takut akan Allah adalah hidup yang menghormati kekudusan Allah, sehingga kita hidup harus kudus seperti Dia yang kudus, kata Rasul Petrus. Sehingga segenap hidup, apapun yang kita pikirkan, kita lakukan, apa yang kita ucapkan adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk siapa-siapa lagi. Kita harus sadar dan siap takut akan Allah. Dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu aja menyita waktu kita. Bagaimana kita bisa takut akan virus ini? Itu otomatis kita perjuangkan. Bagaimana mungkin kita takut akan virus lagi? Gak mungkin ada kesempatan itu lagi kalau kita benar-benar memposisikan kita merespon anugerah keselamatan itu. Kehidupan orang percaya telah menjadi terang bercahaya dan kepenuhan Roh Kudus. Virus itu otomatis akan mati di hadapan kita dengan kuasa dan kehendaknya. Amin. Kuasa dan kehendaknya Bapak. Ingat, raihlah itu. Saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan satu sukacita yang penuh kedamaian di hati. Kalau kita betul-betul meraih kuasanya dan kehendaknya, menjadi orang yang kepenuhan Roh Kudus. Ini ada satu pernyataan yang sangat penting kita ingat, camkan selalu dalam hati perasaan kita. Di wajahmu, di wajah Bapak Ibu, itu aku, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan katakan, di wajahmu itu aku. Di setiap perkataanmu hanya keluar kebenaran itu aku. Di setiap perbuatanmu, itu aku. Di hidupmu, itu aku. Kamu dan aku, itu hidup. Amin. 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 Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan
Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua, kepada jemaat-Mu. Tuhan, ajar kami, didik kami Tuhan. Di sisa umur hidup kami, di kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, kami mau berubah. Kami mau bertekad Tuhan, tinggalkan dosa. Kami mau hidup suci, hidup kudus, tak bercacat celah. Kami mau berkenan kepada Tuhan saja. Melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Kami mau senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus yang memimpin, menolong kita dan menyempurnakan kita sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.